Kehidupan di surga, keindahan yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah tempat di mana kebahagiaan abadi menanti. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, hanya kebahagiaan dan kedamaian. Apakah surga benar-benar seperti itu? Bagaimana kehidupan di sana? Yuk, kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. 1. Surga, hadiah terbesar bagi orang beriman. Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal sholih. Ini bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan kehidupan abadi yang penuh kebahagiaan. Berbeda dengan dunia yang penuh ujian, di surga tidak ada penderitaan, kesulitan, atau kesedihan. Setiap penghuni surga akan hidup dalam kenikmatan yang tiada habisnya, tanpa perlu khawatir kehilangan kebahagiaan itu. Allah menggambarkan surga sebagai tempat yang jauh lebih indah dari yang bisa dibayangkan manusia. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa memahami keindahan surga, karena keistimewaannya melampaui apa yang pernah dilihat, didengar, atau dirasakan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Aku telah menyediakan bagi hambaku yang syoli sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana cara untuk meraihnya? Beriman dan beramal syolih adalah kuncinya. Surga bukanlah tempat yang bisa ditempuh hanya dengan angan-angan, tetapi harus diperjuangkan melalui ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Kehidupan dunia hanyalah ujian, dan siapa yang lolos dengan iman yang kuat serta amal yang baik, akan mendapatkan balasan terbaik yang Allah janjikan, kehidupan abadi di surga. 2. Pintu-pintu surga yang membuka kesempatan. Tahukah kamu bahwa surga memiliki 8 pintu, dan setiap pintunya disediakan bagi orang-orang dengan amal tertentu? Ini menunjukkan bahwa ada banyak jalan menuju surga, dan setiap orang bisa berusaha untuk masuk melalui pintu yang paling sesuai dengan amal ibadahnya. Setiap pintu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki amalan khusus yang menjadi ciri utama hidupnya. Beberapa pintu surga yang terkenal antara lain. Pintu Ar-Rayyan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Mereka yang selalu menjaga puasanya dengan ikhlas, baik di bulan Ramadan maupun puasa sunnah, akan dipersilakan masuk melalui pintu ini. Pintu Es-Sholah, untuk mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk dan konsisten. Orang yang sholat 5 waktu tepat waktu dan menjaganya sepanjang hidupnya, akan masuk surga melalui pintu ini. Pintu As-Sodaqoh, bagi orang-orang yang gemar bersedekah dan memberikan hartanya di jalan Allah dengan keikhlasan dan ketulusan. Pintu Al-Jihad, diperuntukkan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah, baik melalui jihad fisik, ilmu, maupun harta. Pintu Ar-Rahmah, untuk orang-orang yang memiliki sifat penyayang, sabar, dan penuh kasih terhadap sesama. Pintu At-Taubah, bagi mereka yang senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan di dunia. Ketika seseorang tiba di depan pintu-pintu surga, ia akan dipanggil melalui pintu yang sesuai dengan amalnya. Bahkan, bagi orang-orang yang memiliki banyak amal syoli di berbagai bidang, mereka bisa dipanggil dari beberapa pintu sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu yang beruntung karena dipanggil dari semua pintu surga. Pertanyaannya, dari pintu mana kita ingin masuk? Jawabannya ada pada usaha kita di dunia ini. 3. Keindahan yang tak pernah terbayangkan. Surga adalah tempat yang jauh lebih indah daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Jika di dunia kita terkagum-kagum dengan keindahan alam, bayangkan betapa luar biasanya keindahan surga yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan apapun. Di dalam surga, ada sungai-sungai yang mengalir jernih, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ada pohon-pohon rindang dengan buah yang selalu segar, dan bisa dipetik kapan saja tanpa perlu menunggu musimnya. Tidak ada buah yang busuk, dan rasanya jauh lebih lezat dari buah manapun di dunia. Jika di dunia kita harus menunggu dan mengolah makanan untuk menikmatinya,
Di surga semuanya tersedia dengan sempurna dan siap dinikmati kapan saja. Allah juga menciptakan istana-istana megah yang terbuat dari emas, perak, dan permata, yang tidak bisa dibandingkan dengan bangunan mewah di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa batu bata di surga terbuat dari emas dan perak, sedangkan semennya dari kasturi yang harum. Bayangkan betapa mewahnya tempat tinggal di surga. Selain itu, tidak ada panas dan tidak ada dingin yang menyiksa. Suhu udara di surga selalu nyaman dan menyenangkan. Tidak ada debu, tidak ada polusi, hanya udara yang segar dan menyegarkan jiwa. Semua penghuni surga hidup dalam keadaan penuh kedamaian dan kenyamanan. 4. Makanan dan minuman yang melimpah. Salah satu kenikmatan terbesar di surga adalah makanan dan minuman yang tiada habisnya, tanpa perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Jika di dunia kita harus bekerja keras untuk makan, di surga semua tersedia tanpa batas. Ada buah-buahan yang lezat, daging burung yang sangat nikmat, serta minuman dari mata air surga yang tak memabukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 57-58. Tidak ada makanan basi atau minuman yang merugikan. Semuanya sehat, lezat, dan memberikan kebahagiaan. Jika kita ingin makanan tertentu, maka makanan itu akan muncul di hadapan kita dalam bentuk terbaiknya. Penghuni surga bisa makan sepuasnya tanpa merasa kenyang berlebihan atau tidak nyaman. 5. Pakaian dan perhiasan penghuni surga. Bukan hanya tempatnya yang indah, penghuni surga juga akan diberi pakaian dan perhiasan yang luar biasa mewah. Tidak ada pakaian yang lusuh atau kotor di surga, karena semua pakaian terbuat dari sutra terbaik yang lembut dan nyaman dipakai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus dan sutra tebal, duduk, berhadap-hadapan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 53. Bukan hanya itu, mereka juga akan dihiasi dengan perhiasan emas, perak, dan mutiara, serta mahkota yang berkilauan. Bahkan, sandal penghuni surga lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Pakaian mereka tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah kotor, dan selalu dalam kondisi terbaik. Selain itu, tubuh penghuni surga juga akan selalu tampak muda, bercahaya, dan sempurna, tanpa ada cacat atau kekurangan. Semua ini adalah bukti betapa besar nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang berusaha meraihnya. 6. Bertemu kembali dengan keluarga dan orang sholih. Salah satu kebahagiaan terbesar di dunia adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Namun, di dunia ini, perpisahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, baik karena jarak, keadaan, atau bahkan kematian. Namun, di surga, tidak akan ada lagi perpisahan. Orang-orang yang beriman akan dipertemukan kembali dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang sholih lainnya, sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu, surga, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang sholih dari nenek moyangnya, pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Bahkan, jika ada anggota keluarga yang memiliki amal lebih rendah, mereka bisa diangkat ke tingkat yang lebih tinggi agar tetap bisa berkumpul bersama. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun, ada satu syarat penting untuk bisa bertemu dengan keluarga di surga. Semua harus menjadi orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Jika ada yang tidak masuk surga, maka mereka akan terpisah selamanya. Oleh karena itu, tugas kita di dunia adalah menjaga iman dan amal kita serta mengajak keluarga kita untuk istiqomah dalam kebaikan agar bisa bertemu kembali di surga nanti. 7. Hidup tanpa rasa lelah dan sedih. Di dunia, kita sering merasa lelah, stres, dan terbebani oleh berbagai masalah. Pekerjaan, tanggung jawab, dan cobaan hidup seringkali membuat kita merasa penat dan ingin beristirahat. Namun, di surga, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan,
dan tidak ada penderitaan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Di dunia, manusia harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun, di surga, kebahagiaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, hanya kegembiraan yang tiada habisnya. Selain itu, penghuni surga juga tidak akan pernah merasakan sakit atau penuaan. Semua penghuni surga akan diberi tubuh yang sempurna, selalu muda, dan tidak akan pernah berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penghuni surga akan memiliki usia sekitar 33 tahun, tanpa pernah menua atau mengalami penyakit. Bayangkan betapa bahagianya bisa hidup tanpa rasa lelah, tanpa stres, tanpa tekanan, hanya menikmati keindahan dan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. 8. Kenikmatan terbesar. Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua kenikmatan yang ada di surga, kenikmatan tertinggi dan paling istimewa adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ini adalah hadiah terbesar bagi penghuni surga, yang jauh lebih berharga daripada istana, makanan, atau kesenangan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahan, melihat wajah Allah. Quran Surat Yunus ayat 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalamnya, Allah berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih? Mereka berkata, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah menyingkap hijabnya, maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah puncak kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Bahkan, penghuni surga yang sudah memiliki segala kenikmatan pun akan merasa bahwa melihat Allah adalah hadiah terbaik yang mereka dapatkan. Namun, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh di dunia yang akan mendapat kesempatan ini. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga iman dan amal kita agar bisa mendapatkan nikmat terbesar ini. 9. Bagaimana cara meraihnya? Surga bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Hanya mereka yang benar-benar beriman dan beramal syolih yang akan mendapatkan tempat di sana. Tidak cukup hanya menginginkan surga, kita harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya. Ada beberapa amalan utama yang menjadi jalan menuju surga. Solat dengan khusyuk dan tepat waktu. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat. Jika solat kita baik, maka amalan lainnya juga akan baik. Menjaga lisan dan hati ucapan yang baik, menghindari gibah, dan menjaga hati dari iri dan dengki adalah kunci penting dalam meraih ridha Allah. Banyak bersedekah dan membantu orang lain. Salah satu pintu surga adalah bagi mereka yang suka bersedekah dan membantu sesama. Berpuasa dengan ikhlas, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga mendidik diri untuk lebih dekat kepada Allah. Menjaga hubungan baik dengan orang tua, keluarga, dan sesama manusia. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan menjaga hubungan baik dengan sesama akan mempermudah jalan menuju surga. Senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Dengan kata lain, surga adalah harga yang harus kita bayar dengan ketakwaan dan amal syolih di dunia. 10. Apakah kita siap menuju surga? Mendengar semua keindahan ini, tentu kita ingin menjadi bagian dari surga, bukan? Namun, pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar siap untuk meraihnya? Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput, sehingga tidak ada waktu yang lebih baik untuk berubah selain sekarang. Jangan menunggu tua untuk menjadi lebih baik, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup sampai usia tua.
Jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran, ayat 133. Maka, mulai sekarang mari kita tingkatkan iman, perbaiki amal, dan perbanyak kebaikan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang beruntung dan dipersilakan masuk ke dalam surga. Amin. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga ingin masuk surga? Jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kalian menonton dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kilauan wajah tersenyum dengan mata bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.